Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Midnight Radio. Untuk kisah kali ini kita punya cerita yang berjudul Gentayangan Penghuni Kontrakan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya saya semakin semangat membagikan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Dan seperti apakah kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu hujan gerimis membasahi salah satu gang kecil perkampungan di pinggiran kota Malang. Daerahnya emang sepi banget. Lampu jalan cuma satu, itu pun kadang nyala, kadang mati. Di dalam gang itu, ada salah satu rumah kontrakan tua yang ditinggali oleh cowok 30 tahunan yang baru pindah kerja di Malang. Namanya Fajar, orangnya pendiam, kerja kantoran, nggak banyak nongkrong, dan lebih suka ngabisin waktu di dalam kontrakan. Fajar seneng banget, dapat kontrakan murah, tapi cukup luas, dan fasilitasnya lumayan lengkap. Walaupun catnya udah banyak yang ngelupas, tapi masih oke banget buat ditinggali sendiri. Malam itu, jam 10.15, hujan gerimis masih berjatuhan. Fajar lagi duduk di ruang tamu, sambil ngetik di laptop dan nyeruput teh yang udah mulai dingin. Suara hujan di atap seng bikin suasananya jadi tenang banget. Sampai tiba-tiba ada yang ngetok pintu, pelan tapi jelas. Kedengaran sampai 2 kali. Fajar pun menengok ke depan. Siapa yang datang malam-malam gini? Dia jalan ke depan, terus membuka pintu. Cuma jalanan basah, lampu jalan yang masih kedip-kedip, dan hujan yang masih turun. Fajar mengelus dada sambil bergumam pelan. Alah, palingan cuma angin. Dia tutup pintu lagi, terus balik duduk. Tapi belum ada 5 menit, dari arah depan kedengaran suara langkah kaki. Pelan banget, seperti suara orang berjalan sambil menyeret sandal. Fajar tengok ke arah teras lagi, dan di sana ada seorang perempuan cantik, kelihatan kasihan gitu. Soalnya dia kehujanan. Rambutnya panjang, terurai, pakai kemeja putih, celana hitam panjang, wajahnya datar, tapi senyumnya manis banget. Mbak itu ngomong pelan-pelan, "Malam mas, boleh numpang duduk sebentar?" Fajar kaget, tapi entah kenapa refleks aja menjawab, "Iya, boleh mbak, masuk aja." Perempuan itu duduk di sofa seberang meja, naruh tas kecil, terus membuka botol air mineral. Mereka akhirnya ngobrol bersama. Si mbak itu namanya Sari, katanya rumahnya di dekat sini juga. Dan dia katanya lagi bosan di rumah, penasaran sama Fajar yang baru pindah ke sini. Tapi Fajar ngerasa ada yang aneh, soalnya udara di ruang tamu jadi dingin banget. Dinginnya nggak wajar. Udah berasa seperti lagi di Dieng. Lampu sempat berkedip-kedip sebentar, tapi perempuan itu tetap tenang, nggak kedinginan sama sekali. Padahal bajunya basah kuyup terkena hujan. Fajar menawarkan teh untuk Sari. "Mbak, mau saya buatin teh?" Sari pun menjawab sambil tersenyum tipis. "Nggak usah mas, saya sudah selesai kok. Besok mungkin saya mampir lagi." Jam setengah 12 malam. Habis ngomong gitu, dia berdiri, terus jalan ke arah pintu dan keluar. Begitu pintu tertutup, udara dingin mulai menghilang, menjadi suhu normal seperti biasanya. Fajar ngeliat ke arah sofa, tas dan botol Mbak Sari ketinggalan. Refleks, Fajar ambil tasnya, terus dia langsung buka pintu. Tapi Mbak Sari itu udah gak ada di depan. Fajar cuma bisa bengong. Terus Fajar taruh lagi tasnya. Soalnya Mbak tadi bilang mau datang lagi besok malam. Keesokan harinya, Fajar lihat tas kecil yang tadi malam ditinggal. Udah gak ada. Botol minumnya juga hilang. Fajar langsung keluar rumah, lalu bertemu tukang kebun di depan kontrakan. "Pak, semalam ada cewek datang ke tempat saya nggak? Namanya Sari. Bapak lihat nggak?" Tukang kebun itu berpikir sebentar, lalu menjawab, "Semalam saya nggak lihat apa-apa mas."
Tapi sekitar jam setengah 12 malam, saya lihat ada perempuan jalan di ujung gang. Saya panggil-panggil, tapi dia nggak noleh, kayak ngilang gitu mas. Jantung Fajar langsung deg-degan. Dia buru-buru buka rekaman CCTV di depan kontrakan. Dan di situ kelihatan cewek itu beneran datang. Masuk, terus keluar lagi. Tapi ada satu hal yang agak janggal. Si Sari itu nggak punya bayangan. Dia jalan di bawah lampu, tapi lantainya polosan. Malam berikutnya, Fajar mulai gelisah. Dia sengaja begadang menonton TV biar nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi pas jam nunjukin pukul 00.17, suara itu muncul lagi. Fajar langsung bangun, ambil senter, jalan ke arah pintu, dan begitu matanya melihat ruang tamu, cewek itu udah berdiri di sana lagi. Tapi kali ini rambutnya basah kuyup, mukanya pucat banget, matanya kosong, tapi senyumnya masih sama. Sari ngomong pelan-pelan kepada Fajar. "Ayo mas, ikut saya." Suaranya lembut. Fajar mau menjauh dari Sari, tapi tubuhnya terasa berat banget. Kakinya bergerak sendiri mendekat ke arah Sari, seperti ada yang menarik tubuhnya. Dia jalan mengikuti Sari lewat koridor rumah kontrakan. Tapi koridornya sekarang berbeda. Lebih panjang, gelap, dingin, dan ada kabut tipis muncul di sekitar koridor itu. Sari berjalan di depan, tapi langkahnya hampir tidak terdengar. Dan di sisi kiri kanan lorong itu, ada banyak sosok makhluk hitam. Bentuknya mirip manusia, tapi nggak punya wajah. Mereka cuma berdiri, ngeliatin Fajar, dan nggak ngomong sama sekali. Sari berhenti di depan pintu kayu tua, lalu menoleh pelan-pelan. Ia tersenyum dan bilang, "Teman-teman saya udah nunggu." Fajar ingin teriak, tapi suaranya nggak bisa keluar. Dan waktu pintu itu terbuka, terlihat suasana sore menjelang maghrib. Tapi pemandangannya ini lain dari biasanya. Semuanya terlihat lebih kuno, dan Fajar melihat ada makhluk besar mendekat ke arah Fajar. Fajar pun takut sampai pipis di celana. Lalu ia terbangun, keringat dingin menetes di wajah Fajar. Nafasnya berat banget. Jam di meja menunjukkan pukul 03.15. Sunyi, hening. Tapi di luar kamar terdengar suara langkah kaki. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Fajar, lalu menghilang. Keesokan harinya, Fajar langsung memutuskan untuk pindah kontrakan. Ia mendatangi pemilik kontrakan, lalu menceritakan semuanya. Tentang cewek itu, lorong aneh, dan sosok hitam, dan semua yang Fajar alami. Pemilik kontrakan rumah itu terdiam cukup lama. Lalu pelan-pelan ia mulai menceritakan. "Mas, dulu di rumah itu pernah ditinggali perempuan namanya Sari. Orangnya cantik banget, tapi dia meninggal di kamarnya Mas Fajar sekitar 7 tahun yang lalu." Fajar cuma bisa bengong, nggak bisa ngomong apa-apa. Sejak hari itu, Fajar pun memutuskan untuk pindah kontrakan. Katanya, kadang kalau hujan turun dan lampu jalan mulai kedip-kedip, udara di sekitar rumah jadi dingin banget. Dan dari dalam kamar, terkadang masih terdengar suara langkah kaki. Tapi jika dicek, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Oke teman-teman, itu dia kisah untuk malam hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dan merasa konten ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you in the next story.